Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngudoroso Cahaya TV, kita melanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan deklarasi kepala desa di Kabupaten Pati untuk mendukung bakal calon bupati dan bakal calon gubernur Jawa Tengah. Nah, pada kesempatan kali ini kalau kemarin kita sudah mengundang Bawaslu dan juga dari praktisi hukum. Nah, sekarang kita melanjutkan kembali perbincangan kita pada season ini dengan mengundang yang punya kompetensi kaitannya dengan kepala desa, yaitu dari perwakilan pemerintah Kabupaten Pati dan Pak Tri Haryama. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya Pak, ya. Di Permades, dan kemudian pada kesempatan kali juga saya ditemani dengan Mas Fatkur Rahman, binara praktisi hukum dan yang juga mungkin tidak asing bagi masyarakat Pati. Ini adalah salah satu tokoh kritis di Kabupaten Pati, Mas Lili Salamun. Assalamualaikum, Mas Lili. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memperbincangkan kembali dengan melanjutkan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Pati terkait dengan deklarasi yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kabupaten Pati beberapa waktu yang lalu. Nah, pada kesempatan mungkin sebelum kita bincangkan lebih lanjut, Pak Tri Haryama bisa menceritakan gitu ya, kira-kira dengan deklarasi kemarin itu posisinya bagaimana dan sebenarnya bagaimana sih menurut Pemda gitu. Ya. Monggo Mas Tri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati rekan-rekan, perlu kami sebutkan satu persatu. Ya. Kebetulan saya mendapat dispo dari Pak PJ Bupati untuk mewakili acara ini. Kemudian Pak PJ Bupati wanti-wanti, tolong Pak Tri saya wakili dan jangan sampai melenceng dari aturan. Pesannya Pak PJ seperti itu. Kebetulan saya ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Binitipnya. Kebetulan pula saya ditunjuk beliau untuk menjabat sebagai PLT Kepala Dispermasdes. Ini yang membawai termasuk kaitannya dengan pemerintah desa ya? Iya, siap. Kemudian acara kemarin yang konon ceritanya Mas Pram tadi menanyakan, iki janjane ceritane piye? Betul, ya. Ini saya tak cerita. Iya. Oke, mungkin ya rada dari versi Pemda ya. Iya. Gitu. Rada dawa enggak apa-apa ya, Enggak apa-apa, monggo. Pak Lili utamanya. Siap. Cuman dilirik Pak Lili ini panik terus. Jadi tepatnya tanggal 20 hari Kamis. Itu Pak PJ Bupati, saya selaku bawahannya mengadakan acara pengukuhan kepala desa yang tadinya jabatan 6 tahun menjadi 8 tahun. Perpanjangan 2 tahun itu ya. Acara itu murni di pendopo. Di pendopo. Teknis yang membidangi kan saya, Kepala Permasdes, PLT Kepala Permasdes. Yang saya undang terdiri dari kepala desa yang mendapat tambahan 2 tahun. Ada di Pati ada 385 kepala desa. Yang lain dari 401 itu? Itu kan yang 16 desa itu ada yang kepala desa meninggal, kemudian diisi PJ, ya. Kemudian ada yang mengundurkan diri. Yang mengundurkan diri ada 3. Kebun Sawan, Kecamatan Juwana, ini karena mencalonkan di Pileg kemarin ya. Pileg kemarin. Kemudian Pak Danu, ini Panjunan. Kemudian yang satu Trogowungu, ada 3. Jadi yang 385 itu merupakan kepala desa yang aktif. Iya, betul. Kemudian di pendopo acaranya adalah pengukuhan penerimaan SK tambahan 2 tahun yang tadinya 6 menjadi 8 tahun. Kemudian yang undangan berikutnya Pak Camat 21 Camat, kemudian Porkompinda dan OPD terkait. OPD terkait itu diantaranya PU, kemudian Kominfo yang terkait tadi. Kemudian acara di situ
Pak PJ wanti-wanti acaranya selesai di situ. Setelah selesai acara pengukuhan, penambahan, penerimaan, penyerahan SK tadi, itu di luar kemampuan utamanya Pak PJ. Tidak tahu kalau Pak Kepala Desa ini berbondong-bondong ke alun-alun, apalagi ke New Merdeka dan lain sebagainya, itu di luar rangkaian dari Pak PJ Bupati. Itu Mas Bram yang saya ketahui. Itu Pemda tahu enggak kegiatan yang dilakukan di alun-alun itu? Tidak tahu. Meskipun dilakukan di depan pendopo kabupaten ya? Di alun-alun mana? Kan kebetulan alun Pati itu di depannya pendopo kabupaten gitu. Ya. Jadi depan acara ada di pendopo melakukan kegiatan acara pengukuhan itu, kemudian kepala desa ini keseluruhan menuju ke alun-alun. Begitu. Jadi begini Mas Bram. Jadi acara itu selesai, rangkaian acara pengukuhan penerimaan SK tambahan 2 tahun. Saya Pak PJ itu malah ada rapat yang dipimpin oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Jadi saya Pak PJ itu malah langsung masuk di ruangan peringgitan itu. Jadi acara itu ya sudah selesai. Karena sudah selesai, kemudian Pak PJ mengikuti acara dari Kementerian Dalam Negeri, saya pun juga dampingi itu. Kebetulan begitu. Ada nggak saat itu kegiatan yang berbondong-bondong dari pendopo itu kemudian ke alun-alun yang jaraknya paling sekitar 100 meter ya, diketahui oleh dari Pemkab? Yang saya ketahui, yang jelas saya Pak PJ Bupati tidak tahu menau. Tidak tahu menau. Tidak tahu menau. Kalau setelah acara selesai terus berbondong-bondong ke alun-alun, tidak ada apa ya, apalagi ngomong dengan saya selaku kepala Permasdes. Tidak ada izin? Tidak ada. Bagaimana Mas Lidi tanggapannya kaitannya? Terima kasih Mas Bram. Jadi tadi menggarisbawahi dawuh dari Pak Tri yang membawakan amanat dari Pak PJ. Ojo melenceng kok aturan. Dawuhnya kan begitu. Yeah. Nah sekarang, nuwun sewu ini, bapak-bapak, ibu-ibu serta para pemirsa sekalian, kaitannya dengan pemberian SK perpanjangan waktu sah-sah saja. Bahkan malah benar kalau di pendopo. Coba bayangkan kalau di sebuah rumah makan kan malah diguyu Mas. Nah, satu itu. Namun demikian, ini kapasitas Bapak Kepala Desa terkait dengan akan menjelang pilkada Pak, Pun Sewu itu. Jadi saya dari Forum Komunikasi Masyarakat Pati bersama teman-teman ini prihatin. Satu sisi Pak Kepala Desa ini kan sebagai pemerintah desa. Di dalam undang-undang beliau sendiri saya yakin membaca dan sudah mempelajari, terutama buku sucinya beliau-beliau, yaitu yang disebut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ya, tentang desa itu ya. Nah itu nuwun sewu ini Mas Pram dan Bapak-bapak, nuwun sewu Pak mewakili Pak PJ, Mas Fatwa. Pasal 1 angka 3 itu saja sudah disebutkan sebagai pemerintah desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai menjalankan pemerintah desa. Lah kaitannya itu menjelang pemilu, pilkada dan sebagainya, ini aspek netralitasnya yang dipertanyakan. Satu itu netralitasnya. Kemudian lagi Mas Pram, nuwun sewu ini lagi undang-undang itu juga menyebutkan wewenang, larangan dan sebagainya. Di antaranya adalah larangan seorang kepala desa. Kepala desa ini dilarang A, B, C, D, E, F, G. Yang saya ingat pasal 29 kalau tidak salah ayat G atau C ya. Kepala desa dilarang menguntungkan pribadi, diri pribadi, keluarga atau golongan atau pihak tertentu. Nah di sini saya rodok kaget. Jadi kan menilai ada Mendukung. keuntungan. Mendukung ini
Memang ada teman-teman lawang belum ada calon kok, belum ada boleh. Lo mendukung berarti menguntungkan, mendukung si A, berarti menguntungkan si A, no, Mas. Ya ini mohon maaf. Jadi satu itu sudah jelas melanggar undang-undang. Katanya ojo Suloyo ke aturan. Lah aturan Nah, terus kemudian bagaimana kalau dilakukan secara pribadi? Karena teman-teman kepala desa mengatakan ini saya pribadi kok gitu. Boleh ngendika gitu Pak Kades. Tapi jangan lupa bapak-bapak itu kan ngagem uniform, pakaian dinas sebagai pemerintah, nggawa jengkol kok. Jengkol itu ora sembarangan. Dukungan itu. Iya, masih ada rekamannya Mas. Dan itu dibaca semua Pak. Membaca semua. Jadi betul bergiring-giring setelah menerima dari Pak pemerintah dan terus keluar di depan pemerintahan, yaitu kantor pemerintahan itu berjajar, deklarasi mendukung dan sebagainya. Bahkan nanti bisa dipersani kalau tidak salah nong juru ruangan ya wis ngendika kok saudara saya itu Mas Parmono itu ngendikan di podium. Nah itu yang jelas. Itu ketika disampaikan, itu beliau itu yang menyampaikan dalam kapasitas sebagai pribadi atau sebagai kepala desa? Kalau bilang pribadi ya mungkin boleh saja. Enggak, ketika dia menyampaikan narasinya. Kepala desa ini. Oh, kepala desa, bukan pribadi ya? Bukan. Kepala desa Kabupaten Pati mendukung Bupati Pati saudara SSS, saudara YYY, gubernur. Nah itu sudah jelas melanggar menurut saya ya Mas. Wong saya ndak patio pinter hukum, tapi dari segi etika pun juga maaf rasanya tidak bisa diterima oleh rakyat Pati. Itu kira-kira. Nah, gimana Mas Fatkur kalau dengan sebagai praktisi hukum? Oke, terima kasih. Jadi mencermati permasalahan yang kemarin terkait dengan persiapan pilkada, suksesi pilkada di Kabupaten Pati 2024, apa yang telah kita amati, cermati selama ini bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kepala desa Kabupaten Pati kemarin dalam forum deklarasi, kami dari sisi praktisi hukum jelas dalam undang-undang pemilu pilkada ya tahun nomor 10 tahun 2016 telah diatur bahwa TNI, Polri, ASN, kepala desa dan perangkat desa harus netral. Ya. Netral ini kan tidak boleh dalam bentuk apapun. Kalau di dalam undang-undang itu disebutkan tidak berkampanye, ini bukan kampanye ketika sudah ditetapkan sebagai calon. Kampanye itu kan mengajak, mempengaruhi sebagainya untuk memilih salah satu calon. Tapi untuk deklarasi mendukung itu kan tidak bisa terpisahkan dengan masalah kampanye. Ya. Karena meskipun belum ditetapkan sebagai pasangan calon ya. Karena sudah ada indikasinya kan begini. Yang disebut itu kan sekarang kan sudah memang balon ya. Balon tinggal menunggu pendaftaran saja. Nah, ketika sudah ada gerakan ini mendukung, nanti efeknya, konsekuensinya nanti kan terhadap masyarakat. Oh, kepala desa ini mendukung. Nah, konsekuensinya di situ. Padahal di dalam undang-undang pilkada itu kalau pasal 494 itu kan diatur untuk merujuk pasal 280 itu tentang kaitannya ke netralitasan. Di ancaman hukumannya itu 1 tahun. Ya, 1 tahun itu aparat pemerintah mulai dari ASN, TNI, Polri, perangkat desa dan kepala desa. Jelas itu kepala desa tidak boleh ikut di dalam politik praktis. Nah ini saya sebut politik praktis karena sudah ada dukungan walaupun tadi disampaikan ditanyakan oh ini kan belum datar ya kan. Tapi konsekuensi dari deklarasi itu kan luas. Jadi efeknya nanti luas. Nah ini di dalam undang-undang sudah dijelaskan. Tinggal nanti ini kompetensi ini kan di Bawaslu. Tinggal Bawaslu ini berani enggak? Walaupun belum ditetapkan sebagai calon satu yang Bawaslu, yang kedua pemerintah daerah karena dia sebagai pembina ya jadi pemerintah daerah harus mengambil peran serta ini kepala desa sudah deklarasi. Nah ini harusnya kan dari PJ Bupati dalam hal ini harus melakukan evaluasi lah paling enggak himbauan atau peringatan atau peringatan apa bentuknya. Jadi biar tidak kemudian hari tidak meluas lagi, ya gitu, Mas Pram.
Pak Tri. Ini kan Siap. kayak tadi kan sampaikan bahwa Pak PJ sudah wanti-wanti, itu satu. Yang kedua juga Pak PJ mengatakan mungkin ya tidak tahu menahu. Nah, kemudian setelah kejadian ini, apa yang dilakukan oleh Pemkab Pati yang sudah dilakukan? Karena orang mengatakan sekarang ini kayaknya Pak PJ sudah menyampaikan juga bahwa beliau ramudeng gitu loh. Memang ramudeng tenan apa itu ramudeng itu kan kita nggak tahu. Nah, monggo gimana ini? Apa yang dilakukan Pemkab? Oke, terima kasih Mas Pram. Jadi kemarin setelah muncul itu, memang saya diundang oleh beliau Pak PJ Bupati. Kemudian saya sampaikan, memang aturannya jelas. Tadi di Salamun Lilik kan menyampaikan Undang-Undang 6 tahun 2014. Ya. Sekarang ini sudah ganti nomor 3 tahun 2024. 24. Kemudian Pati masih punya Perda nomor 11 tahun 2014. Kemudian juga ada Perbubnya 56 tahun 2016. Di salah satu tadi Pak Lilik memang sudah benar menyampaikan ada larangan, termasuk dulur saya ini juga menyampaikan memang tidak boleh kepala desa, termasuk saya. Kemudian langkah-langkah yang diambil ini Dispermasdes sudah meluncurkan surat ke desa-desa mengingatkan kembali, bahasanya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan kepala desa agar kembali ke tugas pokok fungsinya. Tadi Mas ada yang Pak Tri biasanya celelean kembali ke kitohnya. Saya kira itu Mas Pram. Oke, terima kasih. Surat sudah diluncurkan? Sudah. Sifatnya himbauan ya? Ya, himbauan atau mengingatkan kembali, merepres. Jadi setelah muncul itu kan tidak mungkin terus Pemkab terus diam saja kan enggak. Diamnya itu dalam arti karena kemudian hanya surat himbauan, ataukah Pemkab mengundang kemudian menganalisa kalau memang itu dianggap melanggar diberikan peringatan atau teguran, ada nggak itu? Kalau ngundang ini ya wanti-wantinya Pak PJ itu setiap kali kan yang sering ketemu dengan desa itu memang Pemkab ini ya Permasdes yang sering ketemu karena ada kaitannya banyak sekali. Sehingga Pak PJ bukan berarti terus diam, tidak, ya mengambil langkah-langkah agar kalau memang masyarakat Pati itu menilai, termasuk Pak Lilik, Pak menyampaikan ya mesti plus minus sehingga berusaha berupaya agar kepala desa yang kemarin misalnya lupa dengan aturannya, yuk kita ingatkan agar tidak lupa massal gitu ya. Misalnya lupanya massal gitu, bukan kayak satu persatu. Nah, kemudian begini Pak Tri, ya ketika kemudian dinilai bahwa Pemkab ini melihat deklarasi yang kemarin sampaikan itu, menurut Pemkab ini melanggar atau bisa dibenarkan yang dilakukan oleh kepala desa? Karena saya mewakili, jadi kategori melanggar terus monis itu kan tidak bisa saya. Ya. Menurut aturan? Aturannya jelas tidak boleh. Tadi kan berarti melanggar. Ya, ya, gimana ya? Enggak, karena begini, ketika kemudian muncul berita di TikTok maupun berita media sosial yang menyatakan bahwa Bupati Pati tidak mudeng, gitu kan, sampaikan bahwa Pak Bupati menyatakan kita ada banyak wartawan tanya, dia jawab wah aku mudeng, itu kan ada di TikTok. Nah ini kan kesannya yang muncul itu kan bahwa Bupati ini ngeles gitu loh. Berarti PJ Bupati ini etok orang ngerti atau mungkin malah masyarakat menduga ini bisa aja ini by desainnya Bupati gitu. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya selaku bawahannya pengertian penjabaran saya loh. Tidak mudeng itu bukan berarti tidak mudeng aturan, tapi tidak mudeng rangkaian setelah dari pendopo. Dari pendopo. Meskipun itu ramai di media sosial dan juga itu dilakukan di depan kantor PJ Bupati ya. Saat itu memang tidak mudeng loh, Mas Bram. Enggak, ketika wartawan tanya kan itu kejadian sudah sekian hari. Wah ini yang ya, itu kan bukan pada saat hari ya. Gimana Mas Lili? Jadi gini Mas Pram,
Ya sah-sah saja Pak PJ itu ngendika ora mudeng. Tapi rasanya kan malah menjadi bahan, maaf Pak, bahan tertawaan masyarakat yang membaca. Lah mosok ora mudeng. Sehingga kesannya ya jangan-jangan, nuwun sewu ini Pak PJ, Pak Tri, dan jangan-jangan apakah sudah dikondisikan? Satu pertanyaan. Jangan-jangan lagi tidak tertutup kemungkinan. Nuwun sewu nih Pak PJ. Pirsa ning etok-etok ra weruh. Basa Pati lho Mas iki. Iya. Pirsa ning etok-etok ra weruh. Lah, maka dari itu bagaimanapun belum terlambat. Meskipun nasi sudah jadi bubur. Mas melanggar. Kan sudah melanggar tadi. Nasi sudah jadi bubur, tapi bubur tetap enak nek jek diparingi kecap, diparingi ayam dan sebagainya. Lah oleh karena itu tidak hanya berharap masyarakat Pati ini menghendaki Pak PJ selaku pembina wilayah Kabupaten Pati, beliau dikirim oleh pemerintah sebagai pejabat di wilayah Kabupaten Pati. Paling tidak beliau kan juga perlu Binhar Kamtipmas. Beliau yang bertanggung jawab, meskipun Forkompinda membantu. Dan ini tidak tertutup kemungkinan terjadi friksi di desa. Si A, si B kelompok ini sudah mendukung si atau siapa, tetapi Pak Kades Ekses dari deklarasi kemarin itu ya. eksesnya begitu, sehingga tidak tertutup kemungkinan aspek persatuan dan kesatuan masyarakat desa yang perlu dipertimbangkan. Kemudian lagi, ketika melanggar, siapapun ya melanggar undang-undang, pasti kan ada sanksi ketika melanggar. Kalau itu dinilai melanggar. Iya. Nah, malah justru timbul pertanyaan, wong undang-undangnya wis diwaos kabeh nek tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh ini. Meskipun lagi dilesi bahwa hurung ana calone. Tapi sudah memberikan dukungan. Ini yang akan berekses secara masif nanti kepada masyarakat. Nah, itu makanya kami nuwun sewu Pak PJ segera mengambil sikap panjenengan sebagai pimpinan wilayah Kabupaten Pati. Jadi aja malah ngeles. Nuwun sewu lho Pak. Aku ora mudeng, boleh orang mudeng acara iku dan lawang masyarakat aja tahu keluar dari pendopo, terus baris bikin deklarasi, sebentar kemudian bapak-bapak kepala desa tindak di Hotel New Merdeka. Nah, ini kan malah tidak tertutup kemungkinan bahwa itu sudah dikondisikan. Siapa yang mengkondisikan bahwa itu dan sebagainya. Monggo kira-kira Pak PJ Pak nanti mumpung burung kaset. Meskipun Pak PJ aku aming sedelok ae kok. Jangan ngendika gitu. Wong Pati iki dhewe karo wong liya lho, Pak. Banyak nanti statistik nanti bisa dibesarkan. Kira-kira demikian. Iya, Mas Fatkur. Ini kan kalau yang disampaikan oleh Pak Tri tadi kan sifatnya PMK sudah memberikan himbauan gitu. Himbauan ya Pak sifatnya ya kepada kepala desa. Menurut jenengan apakah cukup hanya himbauan atau bagaimana? Ini Mas Bram. Jadi kalau sudah terlanjur seperti itu, kalau himbauan itu kan sifatnya ngelengke ya. Ngelengke. Nah, lalina iso kan gitu. Kan gitu lalina iso. Tapi karena ini sudah merupakan desain, jadi sudah jauh-jauh hari kan. Ini kan saya melihat situasi ini kan karena memang salah satu calon yang disebut itu kan sudah ibaratnya orang Pati itu ngrumati ya. Jadi sudah jauh-jauh hari itu sudah perhatian sama desa sehingga ya orang salah ya kalau memang minta dukungan kan begitu. Nah, nggak tahu ini kepala desa kan dia harusnya kan saya ini kepala desa. Kalau saya memberikan dukungan secara pribadi monggo saja. Karena deklarasi itu kan mengatasnamakan kami kepala desa ya, mendukung. Nah ini kan sudah jelas. Jadi tidak bisa ditutupi lagi. Tidak bisa untuk wah ini atas nama pribadi enggak ya. Karena sudah menyebut kepala desa. Kecuali jadi satu sudah pakai uniform kepala desa. Yang kedua sudah disampaikan bahwa saya ini kepala desa. Ya, itu kan sudah jelas. Jadi menurut saya Pemkab ini harus mengambil tindakan. Menurut saya harapan saya tidak sekedar himbauan. Ya, ini karena apa? Ini untuk mencegah kerawanan. Jadi kan ini calonnya kan tidak
kalau kita perhatikan pasti kan Banyak. lebih dari satu lah. Iya, Berarti banyak, ada banyak. kontestasi pilkada sehingga nanti bisa menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Yang satu mendukung yang satu, ini kepala desa. Nah, nanti masyarakat itu mau mendukung yang lain, wah itu kepala desa saya. Nah ini loh, efeknya ini loh. Nanti takutnya nanti benturan di tingkat grassroots di bawah. Makanya konsekuensi dari deklarasi itu sangat luas sekali. Harapan kami dari pemerintah daerah, ya khususnya Pak PJ ini harus mengambil tindakan melalui dinas pemberdayaan masyarakat, karena dinas ini ada sikap tegas gitu. Iya harus ada sikap tegas. Jadi tidak sekedar himbauan, tidak sekedar himbauan. Ya, Karena kemudian di dalam terkait yang sampaikan oleh Mas Pandoyo, Ketua Pasopati, ini dalam media saya baca beritanya mengatakan bahwa kami juga terbuka kepada siapapun calon pasangan pilih bupati, kami siap juga hadir untuk memberikan dukungan yang sama. Selebihnya itulah sekitar kira-kira seperti itu artinya. Jadi gimana? Ini kan berarti kemungkinan ada pengulangan lagi. Nah, jadi gini, jadi ini tidak sekedar mendukung salah satu calon, yang tidak diperbolehkan itu kan mendukung, ya. Jadi netralitas ini loh, karena mereka adalah aparat pemerintah, ya, dalam ini adalah aparat desa. Jadi mulai kepala desa perangkat itu kan aparat pemerintah sebetulnya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu mendukung A, naik mendukung B boleh, kan tidak begitu. Jadi kenetralitasan itu yang tidak diperbolehkan. Mendukung salah siapapun tidak boleh. Nah, apa yang disampaikan oleh itu, menurut saya itu ya harus ditarik, tidak boleh terulang kembali. Apalagi kok ini saya membuka lebar siapapun kalau minta dukungan, nah itu malah salah kaprah itu. Itu harusnya kepala desa harus tahu aturan lah ya, bahwa kepala desa tidak boleh ikut di dalam politik praktis dalam hal dukung mendukung kan gitu. Berarti mungkin saja terjadi pengulangan meskipun himbauan sudah disampaikan. Nah ini kemudian Pak Tri, ini kalau misalnya himbauan sudah diberikan, tapi kemudian melihat pernyataannya Mas Pandoyo selaku Ketua Pasopati, ketuanya kepala desa, paguyuban kepala desa itu menyatakan bahwa kami juga tidak menutup kemungkinan akan mendukung juga pasangan calon yang kalau minta dukungan. Nah itu kan berarti mungkin ada pengulangan. Bagaimana penjenengan? Oke, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Mas Patkur tadi memang mudah-mudahan kalau pemerintah Kabupaten Pati, mudah-mudahan kemarin yang terakhir kali, mudah-mudahan. Terakhir kali untuk mengadakan acara yang tadi. Mengumpulkan kepala desa itu. Mudah-mudahan yang terakhir kali. Itu dari Pemkab. Kalau kemudian dari paguyuban kepala desa atau dengan calon atau bakal calon melakukan lagi kan juga nggak bisa ditolak juga karena yang penyelenggara bukan Pemkab. Iya. Ya begini ya Mas Pram ya, yang terpenting Pemkab ini kan satu sudah mengeluarkan himbauan. Kemudian setiap kali ada pertemuan atau ketemu dengan kepala desa, memang ya selalu intent kita ingatkan. Sifatnya himbauan. Ya sementara kalau kemudian pertanyaan kami kan gitu, kalau kemudian terulang kembali, apa yang akan dilakukan Pemkab? Kan sebenarnya kan himbauan kan gitu Mas Wargo ya. Ini saya Mas Pram, mohon maaf saya kan tidak mau mengandai-andai. Misalnya nanti ada lagi. Ya mesti Pak PJ mesti dalam hal ini kalau saya diajak untuk ya tetap ada sanksinya. Sanksinya. Nek saya dimintai pendapat karena sudah ada himbauan, mosok kepala desa mengulangi lagi. Berarti kan kepala desa kurang cerdas gitu. Itu kira-kira kalau Pak PJ mudeng ya, kan gitu kan. Karena kan kalau kemarin itu kegiatan dilakukan di depan kantor PJ Bupati, beliau aja tidak mudeng. Gitu ya. Apalagi kalau dilakukan di luar, ya toh? Kan gitu Mas Lili. Misalnya di desanya masing-masing atau mungkin di luar kecamatan kan begitu. Ini karena kita juga melihat bahwa apa yang disampaikan Pak PJ ini banyak masyarakat menanyakan, ini PJ Bupati tugaskan supaya mudeng. Dengan Pati kok tiba-tiba menyatakan tidak mudeng, ini kan juga lucu ini. Tapi anu loh Mas Pram, kalimat mudeng ini kan bisa beberapa iso multi tafsir. Nah, menurut jenengan mudengnya menurut saya acaranya yang deklarasi itu memang Pak PJ bersama tidak mudeng. Nah, untuk kegiatan yang setelah dilakukan sekian hari setelah kejadian. Nah, ini yang saya tanyakan, kalau misalnya kejadian di tempat luar depannya pendopo atau jauh dari pendopo, dan itu sudah terjadi, kira-kira mudeng lagi nggak gitu loh? Apa malah nggak mudeng?
Ya mudah-mudahan wong beliau Pak PJ Bupati ya tentunya kan ya harus mudeng ya menurut saya. Harus mudeng ya. Jadi, Tapi gini Pak Tri, kalau saya menganalisa itu kan gerakan ini kan sebetulnya itu kan jauh-jauh ini kan memang sudah kayak terencana. Sudah kelihatan. Kayak terencana. Nah, tinggal ini Pemda ini kan kelihatannya tidak merespon begitu ya. Karena tadi kata saya ini di sini hanya mampir dan sebagainya. Bahasa-bahasa itu kan seolah-olah kalau kita terjemahkan itu kan seolah-olah Yang menyampaikan itu siapa? apa? Seakan-akan mampir itu Kan siapa? pesan di masyarakat kan begitu. PJ Bupati. PJ Bupati seolah-olah Oh, Bupati itu hanya sekedar istilah kalau Bupati orang ngalong apa mampir dan sebagainya, karena saya ini hanya Tidak ada keseriusan gitu ya. Tidak ada keseriusan dalam hal menangani Menjalankan masalah pemerintahan di Pati. Jadi sehingga kepala desa ini saya lihat kan orang tidak punya rasa khawatir, apalagi kok memikirkan sanksi, gitu. Karena yang saya tahu ini kepala desa itu jauh-jauh hari sudah mulai ada indrik-indrik, oh saya ini ke sana, saya ini ke sana sudah banyak. Tinggal Pemda ini tidak merespon dengan baik sehingga terjadilah deklarasi. Kalau sudah terjadi deklarasi ini, seharusnya yang kami harapkan itu tidak sekedar himbauan. Jadi memang peringatan keras. Nah, kalau bisa peringatan keras, karena ini efeknya nanti sangat luas sekali gitu. Tukaran nah pendopo. Apa ya muni ngendika ora mudeng. Paling ndak kan utusan. Gak ngene lho, artinya ngene. Engko jenengan nyampaikan, itu menunjukkan Bupati kira serius ngambut gawe. Ngono ae. Nak memang enggak serius ya wis ora usah diperpanjang. Kok ngapain nunggu sampai pilkada selesai kok gegek malah ikut-ikutan malah dadi ora dadi apik aman malah dadi bubrah pilkada Pati ngono. Aku yakin malah Wani ya? Ora kok wani ngene. Yo. Mungkin arahnya sana tapi dikemas lebih halus. Alah halus-halusan gitu. ya mun sewu gini-gini ngono ora kok terus mau Saya Gara-gara nih, sewu tapi lagi ngomong terus goleki. Oh, Kang Farul ngene, dulu kan juga pernah ada penolakan PJ Bupati ini. Nah, anak misalkan kalau memang ini dianggap enggak ya udah aja enggak usah Mendagri enggak usah diperpanjang. Lah perpanjangannya wis bar, terus iki abit tare meneh. Durung lagi ya? Dikai Agustus ya? perpanjangan neh. Perpanjangan. Iya, durung Pilkada. 3 bulan loh. Tiga bulan Evaluasi. bingung neh ngono calon. Kan dikai neh. Gue ben bupati ben ngundang jenengan, gue sapa ngerti jak ngombe-ngombe dijak tiktokan kan. Aku sedang ora ono ketu masalah. Aku kok ora ono gak waktu. berbosan. Wes, Oke, depan 3, 2, 1, roll action. oke Pak Fatkur, ini kan kaitannya dengan tadi kita sampaikan bahwa kayaknya gitu kan, kesannya kan PJ Bupati dan juga Pemkab kan tidak serius menangani hal ini. Menurut jenengan gimana? Ya memang saya setuju. Jadi dari awal itu kami setelah periode pertama diisi oleh Pak PJ, yang kedua perpanjangan itu ya. Itu kan kami dari teman-teman aktivis itu sebetulnya kan sudah melayangkan surat. Ya, kita evaluasi untuk periode pertama. Ternyata apa yang dikerjakan oleh Pak PJ ini tidak sesuai yang kami harapkan mewakili masyarakat Pati. Satu. Sehingga kami dari teman-teman aktivis, dari aktivis LSM, dari media, dari aktivis hukum dan sebagainya, kita melayangkan surat kepada Bapak Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini yang membidangi bahwa kami menolak untuk perpanjangan Pak PJ ini karena kami anggap Pak PJ ini tidak serius. Termasuk dalam penanganan ini ya? Iya. Dengan deklarasi ini. Nah, apalagi ini deklarasi kan sebetulnya tadi saya sudah sampaikan bahwa ini sebetulnya sudah ada jauh-jauh benih-benih ini sudah jauh-jauh ini sudah kelihatan. Hanya saja Pak PJ ini seolah-olah menutup mata, menutup telinga, seolah tidak tahu. Maka tadi disampaikan ini tidak mudah. Ya, memang tidak mudah, dia tidak serius dalam hal ini untuk ngurusi Pati kok. Sebetulnya Pak PJ itu kan masa transisi, ya menghantarkan suksesi pilkada di Pati, ya kan begitu. Seharusnya yang lebih utama itu bukan pembangunan itu, tapi transisinya ini loh. Malah ini malah diurus pembangunan aja belum begitu sempurna, ya banyak. Kemarin kan banyak di medsos itu banyak cemoohan dari masyarakat dan sebagainya itu, apalagi ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pak PJ untuk menghantarkan untuk memimpin suksesi di Pati ini malah
tiba-tiba ada deklarasi semacam ini. Nah ini saya anggap Pak PJ Bupati ini tidak serius, menurut saya begitu. Sehingga harapan kami kalau dimungkinkan ini kan masih ada sisa beberapa waktu, beberapa bulan ya. Nanti kalau nggak salah nanti Agustus ini sudah selesai perpanjangan lagi. Ya dalam sisa waktu ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan lah, menjadi pertimbangan agar pas ketika nanti pas acara pilkada ini biar fresh gitu loh. Jadi memang orang yang ditunjuk ini memang benar-benar yang memang mampu untuk menjamin bahwa partai ini nanti tidak akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berarti Anda menilai bahwa ekses daripada deklarasi adalah karena ketidakmampuan PJ Bupati untuk mengkondisikan pemerintahan partai gitu. Salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Jadi dia tidak ada pembinaan atau komunikasi atau apalagi diundang ngopi bareng ya. Ini dengan teman-teman kepala desa ini. Kelihatannya kan kita tidak pernah mendengar. Nah, kemarin kita undang diskusi aja nggak datang ya Pak PJ ini. Ya itu kan salah satu indikasi bahwa Pak PJ ini memang tidak serius menurut saya. Dari kawan-kawan menurut jenengan berarti ada usulan Kemendagri untuk mengganti PJ Bupati dengan yang fresh gitu Mas? Ya, harapan saya begitu. Yang kemarin aja kita sudah melayangkan surat, terus kita tembusi juga yang DPR, ya. Terus yang mungkin yang ini karena ini sudah darurat ya menurut saya, darurat politik menurut saya. Jadi kami harapan nanti masyarakat partai ini memang benar-benar ayo, ini untuk masa sisa waktu ini harus ada pergantian lah. Ya, gitu. Karena tak anggap ini Pak PJ ini ya satu tidak serius, yang kedua ketegasannya ini tidak punya ketegasan, tidak punya tiger yang kuat gitu loh. Ya, karena partai ini masyarakatnya kan jelas ya lalu, tapi ketika dia dicurangi maka dia akan menjadi singa menurut saya begitu. Dan ini karena memang dalam sejarah pemilu di Kabupaten Pati ini kan suhu politik di Pati keras gitu, sehingga mungkin memerlukan ketegasan. Karena aturannya sudah jelas, kecuali masih samar-samar. Ya di dalam undang-undang pemilu itu ada sanksinya itu. Tadi yang saya sebutkan itu ancaman hukumannya 1 tahun. Ya tinggal nanti bagaimana itu kalau sudah masuk tahapan pemilu. Tapi kalau belum masuk itu kan urusannya Pak pemerintah desa. Pemerintah kabupaten untuk membina agar supaya hal-hal yang seperti tadi deklarasi itu tidak terulang kembali. Gimana Mas Lili? Jadi Pak Fatkur kan menilai bahwa ini kegagalan bupati. betul. Dari sekian indikator itu. Menurut jenengan gimana? Jadi memang sangat betul sebagai bukti nyata. Ketika ada deklarasi kepala desa membuktikan bahwa beliau tidak care. Basa Jawane ora handar beni ning Pati. Itu kan sudah ada friksi. Contoh teman-teman kepala desa yang satu begini, teman-teman kepala itu aja kan semacam katakanlah kami melihat friksi Mas, sehingga ada faksi-faksi. Nah disitulah peran dari seorang Bapak Bupati yang dalam hal ini Pak PJ ini. Dari situ sudah kelihatan bahwa beliau memang tidak handar beni Kabupaten Pati. Bukti nyata sudah ada, yaitu yang terakhir. Terus kemudian ketika ada teman-teman media nyun perso, Pak PJ begini, malah orang mudeng loh. Orang mudeng ini saya tidak paham apakah itu bahasa-bahasa politik atau bagaimana, saya tidak paham. Namun demikian ketika serius dong memberikan penjelasan kepada rakyat dong. Meskipun wujuduhu keadami ono ning ra ono. Meskipun begitu, tapi di depan rakyat beliau ini kan panutan Mas. Panutan wong sak Kabupaten Pati, termasuk kepala-kepala UPD. Dan dia Pak Bupati. Siap. Pak PJ. Okay. Panjenengan menika pemimpin Kabupaten Pati. Lah dari kenyataan-kenyataan yang demikian ada benarnya manakala Pak PJ ini tidak perlu diperpanjang lagi. Padahal tugas beliau jelas menyelenggarakan pemilihan umum, menyelenggarakan pilkada. Lah ini baru pernik-pernik beliau malah ramudeng. Saya yang menangkapnya wong-wong bodoh rakyat yo ngertine ya beliau ya ora perso ramudeng. Mbok bahasa piye ra ngerti saya. Saya masyarakat biasa, Pak. Sehingga tidak hanya berharap, saya nyuwun dengan sangat Pak PJ
sikap yang jelas dong supaya rakyat iki manut panjenengan kok. Kan gitu. Ketika panutannya ora iso memberi ketegasan, kejelasan dan sebagainya. Bagaimana imam jamaahnya kan mesti semrawut. Nah, demikian kira-kira nanti nyuwun tulung. Menurut jenengan, kalau tadi Mas Fatkur menyampaikan karena ini dianggap sebagai satu indikator kegagalan bupati karena Betul, dikhawatirkan kalau ini dilanjutkan kan bisa-bisa nanti pemilu kada di Pati ini bisa tidak seperti harapan, aman kan gitu kan. Bahkan mungkin malah jadi chaos gitu loh kan. Masyarakat banyak friksi-friksi itu. Nah, menurut jenengan kalau tadi Mas Fatkur mengatakan bupati PJ bupati ini harusnya diganti gitu loh. Supaya fresh ketika nanti pemilu kada yang ada. Menurut jenengan bagaimana? Ya kita berangkat dari penilaian-penilaian yang sudah beliau laksanakan ya. Tidak mengandai-andai saya. Saya tidak mengandai-andai kira-kira begini. Tapi kebolehjadiannya lebih besar kalau nanti akan terjadi sebuah sewu Pak. Mungkin saja bola api ini kan akan Menggilir. Ya. manakala leadernya satu tadi. Dan ketidaktegasannya sudah jelas beliau. Dari aspek tadi, terus kemudian non saya beliau kan PJ Bupati ini kan beberapa tugas pokok beliau selain pelaksanaan pemerintahan juga aspek pembinaan sosial politik. Jangan lupa ini beliau. Nah, beliau oleh karena itu mempunyai staf yang namanya Forkom Pinda. Beliau ketuanya sehingga nek arep putusan Pak Kapolres tidak perlu sampai ke Polda. Putusan Dandim langsung beliau. Nah, apakah itu menjadi penggalian beliau? Nah, ini harapan juga bandingan bisa nanti menyampaikan Pak ini begini. Menurut jenengan, ini PJ Bupati ini sudah ada tanda-tanda gagal atau gimana? Tidak hanya tanda-tanda, bukti kegagalan beliau. Nun sewu kalau beliau anu loh ya, kalau ini karena Ngudoroso, jadi beliau bisa menangkap dengan penggali yang jernih, pikiran yang bersih. Ini wis ketok gagal Pak, 2 tahun panjenengan masyarakat mempercayakan melalui pemerintah pusat dan sebagainya. Nanti bisa ditanya apa perlu kita mengadakan statistik sensus. Siap kami mengadakan melalui forum komunikasi masyarakat Pati, bukan kepada Pak Enggarnya loh Pak saya. Bukan ya, tetapi Pak PJ Bupati ini memang harus betul-betul melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk rakyat Pati. Menurut jenengan, kalau misalnya kemudian Anda mengatakan gagal, kira-kira perlu berlanjut PJ Bupati ataukah menyampaikan Mas Fatkur tadi, usulkan aja supaya PJ ganti, ada PJ Bupati fresh yang bisa mungkin membawa pilkada ini jadi sukses gitu. Jadi ya nuwun sewu ini Pak PJ ya. Karena pertanyaannya ini kan perlu dijawab ya Mas Bram, pertanyaan ini perlu dijawab. Perlu diganti pora. Tetapi masyarakat sudah membuktikan bisa menilai. Gaweanmu ndek wingi iku mengene umpama dibiji Mas. Nuwun sewu lho. Dibiji seorang guru. Saya ini kan ya minterna anake wong. Berapa itu? Berapa? Nuwun sewu lho Pak PJ, saya jadi ya kembali lagi nuwun sewu wong. Nah ini sewune wis entek nek kakek sewu ini. Bijinipun nggih sak dhuwure 5 nek pama dibiji. Neng tidak 8 tidak mungkin. Guru memberikan penilaian 8. Padahal saya yakin beliau punya kemampuan. Bisa tinggal mengaktualisasikan potensi beliau. Apalagi latar belakang beliau sudah jadi birokrasi lama dan sebagainya. Beliau sudah banyak pengalaman. Lah kami menafsirkan etok roh, etok menyambut gawe. Ini wong kampung loh Mas. Kalau etok itu artinya bisa saja pura-pura gitu ya. Ben aku didarani nyambut gawe. Nah meja apa nulis-nulis terus. Kemudian terkait kalau itu etok terkait dengan deklarasi kemana bisa ini masyarakat menduga malah by design. Apa begitu? Kok jangan mengatakan etok itu? Probabilitasnya sangat tinggi. Karena rasanya loh ya. Tidak mungkin kok karpe dhewe kumpulan ini tidak mungkin. Nah, jujur saja ini pasti by design. Yang kedua, pasti melalui perencanaan dengan teori senyap. Gak ada sing ngerti, Mas.
itu artinya bisa saja orang juga menduga bahwa ini ada cawe-cawe PJ Bupati atau gimana menurut jenengan? Ya sangat besar. Lah wong beliau ini Pak PJ ini pimpinannya angkungnya Pak Kades kok. Pak Kades. Sing maringi SK sapa? Kan bukan Kapolres. PJ Bupati. Sing maringi SK kan Pak Bupati, dalam hal ini Pak PJ. Atasannya langsung masa siji etak-etak ora pirsa. Aku nganggep etak-etak Mas Pram. Non sewu lho Pak PJ, etak-etak ora pirsa, kura-kura dalam perahu. Yang kedua, boleh jadi itu sebuah grand skenario. Ya mari kita buktikan. Tapi ya ayo disurvei. Kan gitu. Ini kira-kira begitu. Ini gimana Pak Tri ini kan mungkin selaku yang mewakili Pak PJ pada kesempatan kita hari ini kan juga mungkin dari pandangan Pak Tri apa yang dilakukan oleh PJ Bupati, karena melihat dari apa yang disampaikan oleh Mas Fatkur dan juga Pak Lili Salamun ini kan rasanya tidak puas gitu loh apa yang dilakukan oleh PJ Bupati dengan deklarasi kemarin, dan malah mengira bahwa ini ada by design, mungkin Bupati malah ikut terlibat kan gitu kan di dalam desain itu menurut Mas Lili tadi. Pripun monggo. Terima kasih sekali lagi. Saya ini kan mewakili. Kalau saya nanggapi tadi, apalagi jabatan ini diganti atau tidak, ini tidak ranah saya. Saya ya kembali ke awal tadi, yang saya ketahui, walaupun Kepala Dispermades atasan langsung muaranya di Pak PJ, tahu saya ya itu tadi. Nek saya gitu. Yang lain nanti saya sampaikan ke Pak PJ, saya mewakili. Gitu Mas Bram. Terkait dengan ketidakpuasan masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan oleh PMK Padi yang sifatnya himbauan, yang kemudian nanti kemungkinan dikhawatirkan kan gitu. Ini akan terjadi lagi, dan kalau terjadi lagi mungkin tidak dengan pasangan calon yang atau bakal calon yang ini, mungkin bakal calon yang lain. Nah, ini kan akhirnya nanti akan ada friksi kan begitu. Kira-kira apa yang dilakukan, kalau apakah hanya sebatas himbauan tetap itu, atau ada hal yang lain yang akan diberikan, mungkin ada peringatan atau apa gitu. Sekali lagi ini memang yang jawab langsung harusnya kan Pak PJ. Iya, betul. Tidak saya. Nah, saya nanti malah mengandai-andai, loh kok Pak Tri mengandai-andai. Menurut jenengan sebagai kepala desa, menurut saya. Ya, karena ini sifatnya kita ngundang Pak PJ Bupati karena tidak hadir, mewakilkan Pak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Repotnya kalau diwakilkan seperti ini. Iya, betul. Jawabannya raja pintas. Pertama, tadi saya sampaikan, ini sudah meluncurkan surat ke desa-desa. Bahkan tiap kali ada pertemuan, contohnya ini tadi saja, saya ngundang 57 kepala desa. Ini juga saya sampaikan, tolong panjenengan harus sesuai tupoksi. Kan artinya Pemkab ini tidak hanya terus diam setelah ada kejadian kemarin. Enggak. Tetap saya sampaikan, mudah-mudahan nanti yo ben kepala desa nanti gembrega lah. Enggak seperti apalagi yang tadi kekhawatiran nanti nek terulang kembali, saya kan tidak berani terus jamin, tidak mungkin Mas Bram, tidak, tapi tetap saya sampaikan gitu Mas Bram. Baik, mungkin yang terakhir Mas Lili, apa yang mau sampaikan terkait dengan adanya deklarasi ini? Iya, pertama memang kami masyarakat Padi terima kasih dari pihak pemerintah sudah artinya bersikap. Tadi maringi apa himbauan dan sebagainya. Meskipun sifatnya himbauan ya. Meskipun itu himbauan. Lah nek ono kejadian meneh kan, lah padahal itu sudah jelas pelanggaran. Kecuali nek himbauan tadi bersifat wanti-wanti. Selalu dalam konferensi desa, maringi ini kowe aja melu-melu politik. Lah itu ya, ini sudah kok harus ada tindakan dong. Ya. Menunjukkan bahwa beliau adalah pimpinannya Pak Kepala Desa. Wujudnya apa? Monggo, kan ada tahapannya, sanksi dan sebagainya. Wonten peraturanipun. Sehingga satu, kami tidak berharap lagi ono deklarasi yang sebagai aparatur.
sebagai apa? Yang melekat dengan jabatan. Yang melekat dengan jabatan. Ya. Kecuali nek Pak X, ya, bukan kepala desa Y. Kalau secara pribadi, Secara pribadi, oh please, wong punya haknya masing-masing. Maka saya sekali lagi nyuwun kepada satu Pak PJ, betul berikan. Jadi masyarakat itu satu ayem. Ini kan kalau mau diteliti betul, suhu politik ini sudah nggak karu-karuan, nggak kondusif, nggak bisa terkontrol. Nah, maka dari itu kasihan dong yang Pak Kapolrestanya, kasihan dong yang nanti perangkat bawahannya Pak PJ, misalnya Pak Camat atau apa. Beliau kan juga punya wilayah, harus mengkondisikan kondusif, tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang merugikan, yang tidak ada untungnya. Nah ini masyarakat Pati belum melihat dan belum merasakan Pak PJ memberikan sikap yang jelas dan yang tegas. Nah jelas itu cetok kudu tegas, tidak harus nyengen-nyengeni, tidak harus gini, enggak. Lah dari sudut itu kami menduga beliau itu anggang-anggang, makanya nilai jawab orang mudeng perso jane. Lah buat apa tak dadekno PJ nang Pati? Nek orang perso kondisi-kondisi yang nanti mengancam berbagai hal, kondusivitas dan sebagainya. Kira-kira demikian. Jadi nanti nyuwun tulung Pak disampaikan saya sebagai warga Kabupaten Pati berharap betul kondusif. Wis ekonomi nih dari kondisi sosial ekonomi. Kalau dipersani betul, mari kita suruh. Wong saya ini juga peneliti Pak. Jadi saya tidak perlu menyebut yang kejadian-kejadian perso semua. Nah, apakah kita juga akan terlalu ekstrim nggak, memperparah keadaan, memperkeruh. Ya, jangan memperkeruh. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti nyuwun tulung Pak Tri bisa ngendikan sama Pak PJ. Ya. Ini yang matur saya. Jadi tidak apa-apa. Memang perlu kita mengingatkan supaya beliau ya tadi termasuk cawe-cawe ini ku aja ketara lho Pak. Nek dianggap cawe-cawe ku aja ketara. Lagi cawe-cawe ketara nemen mripate masyarakat tak sak kenong-kenong. Iya. Awake kuru ning mripate sak kenong-kenong. Berarti ada kemungkinan menurut jenengan Bupati memang PJ Bupati ini ada cawe-cawe terhadap pilkada yang ini ya. Termasuk kepentingan pada pasangan calon tertentu. Iya. Sebetulnya cawe-cawe itu boleh, tapi cawe-cawe yang positif. Oh iya betul. Terima kasih. Nek PJ ra cawe-cawe itu nanti sing ngurusi anggaran sapa. lah, Cawe-cawenya seperti apa? Kalau sekarang menurut jenengan cawe-cawe ini kaya apa? Iya, jadi nek saya jelas tahu ya, kalau Pak PJ ini kan banyak aparat intelnya atau kepanjangannya. Kalau ada kegiatan yang sifatnya politik praktis, saya kira pasti tahu. Pasti. Hanya saja mungkin Pak PJ ini tidak terlalu serius ya dalam hal untuk mengurusi politik ini, kelihatannya tidak punya. Ataukah mungkin dari dugaan jenengan Pak PJ sudah menentukan kira-kira siapa yang akan didukung secara diam-diam gitu? Nah itu saya sih tidak bisa menjawab ya karena cawe-cawenya itu. Karena saya bukan staf khusus atau bagaimana. Cuma saya melihat dari indikasi. Jadi Pak PJ dari pemilu yang kemarin aja sudah kelihatan ya. Pak pemilu yang kemarin kelihatan. Kalau mungkin masyarakat awam pun sudah tahu. Ini Pak PJ ini sing nerapke sopo, nanti ikuti siapa. Begitu keadaannya lain dia berbalik, ya kan. Nah sekarang ya pasti terulang kembali. Nah harapan saya nanti tidak sekedar himbauan Pak Tri sebagai yang mewakili Pak PJ, tapi harus ada peringatan keras biar hal yang seperti kemarin itu tidak terjadi lagi. Karena saya melihatnya efeknya ini sangat luas. Jadi nanti Pak Adi ini biar tidak ada disintegrasi, biar kondusif lah ya. Harapan saya begitu. Itu dari saya. Monggo Pak Tri, mungkin terakhir. Terima kasih sekali lagi karena saya mewakili Pak PJ. Apa yang panjenengan sampaikan sesegera mungkin saya langsung sampaikan. Mudah-mudahan Pati walaupun kemarin ada kejadian, mudah-mudahan segera teratasi. Terima kasih atas saran. Baik, terima kasih. Sebenarnya kita berharap pada season-season kita yang kemarin maupun yang hari ini,
kepala desa itu hadir gitu. Jadi bisa menjelaskan kira-kira apa maksudnya, apa tujuan, atau mungkin apa yang disampaikan masyarakat itu keliru atau benar kan gitu. Jadi saya kira, tapi ternyata kita tunggu, kita hubungi juga, ternyata tidak hadir untuk dari perwakilan kepala desa dalam hal ini yang kemarin memimpin deklarasi dukungan Mas Parmono. Nah, saya kira apapun yang terjadi, kita berharap pemilu di Kabupaten Pati ini dalam rangka untuk mencari bupati, wakil bupati yang sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan harapan rakyat Kabupaten Pati bisa berjalan dengan baik, kondusif, dan menghasilkan calon bupati dan wakil bupati terpilih yang seperti yang kita harapkan semua. Saya kira demikian, terima kasih, kita berjumpa lagi pada Ngudoroso yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.